Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Hans Victor Sitepu. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai studi kelayakan bisnis. Pada sesi keempat ini, saya menyajikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint untuk memudahkan rekan-rekan sekalian dalam menyerap materi yang saya bawakan. Beberapa topik yang akan dibahas pada sesi keempat ini adalah mengenai penilaian kelayakan aspek finansial dari sebuah proyek atau bisnis, konsep nilai waktu uang, serta berbagai kriteria investasi. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan saya sajikan dalam materi tutorial ini pada setiap sesi yang ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan sebaik-baiknya. Kelayakan aspek finansial. Dalam membuat analisis untuk menilai ataupun melihat kelayakan aspek finansial dari sebuah proyek ataupun bisnis, kita wajib membuat simulasi laporan keuangan dan menghitung aliran kas yang diharapkan ataupun diekspektasikan terjadi dari proyek ataupun bisnis yang sedang kita analisis kelayakannya. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah pemilik perusahaan, para pemimpin perusahaan, kreditur dan calon kreditur, para investor, dan pemerintah. Semua pihak-pihak ini perlu dipertimbangkan dalam membuat simulasi laporan keuangan dan menghitung aliran kas yang nanti akan terjadi pada setiap proyek ataupun bisnis yang sedang kita analisa kelayakannya. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa untuk memasukkan setiap kepentingan ini di dalam simulasi laporan keuangan dan aliran kas yang sedang kita buat. Dalam membuat laporan keuangan dan menghitung aluran kas, maka kita perlu mengetahui bahwa suatu rencana penjualan harus didasarkan atas proyeksi bagian pemasaran, atau secara khusus melalui analisis aspek pemasaran yang sudah kita pelajari juga di materi sebelumnya. Banyak metode proyeksi ataupun forecasting yang dapat digunakan untuk meramalkan penjualan di masa-masa yang akan datang. Maka untuk melakukan analisis kelayakan suatu bisnis ataupun proyek, kita perlu menggunakan proyeksi yang sesuai metodenya dengan produk ataupun proyek yang sedang kita analisis kelayakannya. Kenapa kita perlu membuat simulasi laporan keuangan dan aliran kas? Karena terdapat perbedaan yang sangat berarti, yang signifikan antara keuntungan dalam laporan akuntansi dengan aliran masuk kas yang terjadi melalui basis kas. Hal ini terjadi apabila terjadi perbedaan antara saat pengakuan penerimaan dan pengeluaran secara akuntansi dengan saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran secara kas. Oleh karena itu sangat penting kita membuat laporan keuangan ini. Karena apa? Karena apabila investasi sebagian dibiayai dengan modal asing ataupun dalam bentuk hutang, maka terdapat beban bunga. Maka dalam perhitungan aliran kas masuk bersihnya juga harus disesuaikan dengan bunga setelah pajak untuk diperhitungkan dalam analisis kelayakan proyek ataupun bisnis yang sedang kita lakukan saat ini. Sehingga dengan demikian, kita perlu tahu bahwa formulasi dalam membuat analisis aspek keuangan ini menjadi aliran kas masuk bersih sama dengan laba setelah pajak, ditambah depresiasi, ditambah ataupun dikurangin, ditambah dengan satu minus tarif pajak kali bunga, dan ini menjadi suatu patokan penting ya, suatu patokan yang sangat penting untuk kita pahami bahwa aliran kas ini harus menghasilkan sesuatu yang positif agar sebuah bisnis ataupun proyek bisa kita nyatakan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin kedua dalam pembahasan materi ini, yaitu konsep nilai waktu uang dan berbagai kriteria investasi.
Terdapat beberapa metode penilaian investasi yang dapat digunakan dalam melakukan studi kelayakan bisnis, baik itu metode penilaian investasi dengan metode yang simple ataupun dengan metode yang kompleks ataupun komprehensif. Masing-masing metode penilaian investasi mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya, setiap metode tersebut bisa saling melengkapi. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami setiap metode tersebut dengan benar agar tidak salah dalam menerapkannya pada saat kita melakukan analisis kelayakan suatu proyek ataupun bisnis. Secara teoritis, metode yang paling baik adalah net present value. Hal ini karena apa? Karena di samping metode ini mudah, juga metode ini memiliki asumsi yang lebih realistis dibanding dengan metode yang lain. Mengingat bahwa metode net present value ini menggunakan konsep nilai saat ini dari sebuah nilai uang. Sehingga misalkan kita mengasumsikan bahwa estimasi penerimaan uang selama 5 tahun terakhir adalah 5 miliar setiap tahunnya, maka 5 miliar tersebut bisa kita hitung dengan diskonto menggunakan tingkat suku bunga yang diharapkan setiap tahunnya. Sehingga kita dapat mendapatkan angka estimasi dari jumlah 5 miliar tersebut setiap tahun dikali 5, kemudian disetahunkan dengan menggunakan konsep net present value. Apabila investasi dibiayai sebagian dengan utang atau modal asing, maka di dalam memperkirakan aliran kas masuk bersih harus disesuaikan dengan bunga setelah pajak. Hal ini agar tidak terjadi double counting, di mana pada saat kita menyesuaikan dengan bunga setelah pajak, maka kita mengasumsikan bahwa aliran kas masuk tersebut sudah sungguh-sungguh bebas dari pajak atau sudah diperhitungkan net after tax. Bagi para investor yang lebih relevan adalah kas. Karena kas ini benar-benar ada dan sungguh-sungguh real, dapat diterima, bukan hanya laba tertulis seperti apa yang ada di pembukuan. Karena dengan kas tersebut dapat dipenuhi kewajiban finansialnya untuk membayar hutang ataupun kewajiban-kewajiban lainnya yang diperlukan kepada para kreditur. Dengan kas tersebut juga dapat dipenuhi segala kewajiban-kewajiban lainnya, baik itu kepada para pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti pemerintah dan seterusnya. Demikian materi hari ini. Saya tutup dulu slide-nya. Sebelum saya tutup video ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk menekan tombol like jika menyukai video ini, serta tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian tidak pernah ketinggalan lagi jika ada video baru di channel YouTube saya ini. Seperti biasa, saya tidak pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.